dari kelompok 6 kelas reguler C 2022 akan membawakan materi mengenai sanitasi masyarakat pesisir dan kepulauan. Tema yang akan kami ambil yaitu saluran pembuangan air limbah atau yang biasa disebut dengan SPAL di wilayah Bungku Toko, Kecamatan Ambo, RT 12. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't want you? But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because you're able to be just you and me within these walls. Baik, sekarang kami sedang berada di Bungku Toko, tepatnya di RT 12. Bungku Toko ini merupakan salah satu wilayah yang terletak di pesisir Kendari. Bungku Toko ini terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Abeli dan Ambo, dan sekarang kami sedang berada di RT 12. Menurut Suparlan yang dikutip dalam jurnal Poltekkes Yogyakarta, sanitasi adalah suatu upaya mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik sehingga munculnya penyakit yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Dengan kata lain, sanitasi menyangkut upaya pengendalian yang dilakukan di semua faktor lingkungan fisik manusia, seperti air, kelembaban udara, suhu, tanah, angin, rumah, dan benda mati lainnya, sebab lingkungan yang buruk berpotensi memberikan efek negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Nah, salah satu contoh penerapan sanitasi lingkungan yakni saluran pembuangan air limbah, di mana diharapkan terbuat dari bahan kedap air, tidak merupakan sumber pencemar, dan memakai saluran tertutup. Hal ini karena air limbah berbahaya bagi kesehatan dan juga berbau. SPAL atau saluran pembuangan air limbah merujuk pada sistem yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air limbah dari berbagai sumber, seperti kamar mandi, tempat cuci, dan dapur. Sistem SPAL dapat terdiri dari berbagai komponen, termasuk saluran pembuangan, tangki septik, dan instalasi pengolahan limbah. Pentingnya SPAL meliputi manfaat lingkungan dan kesehatan masyarakat. Contoh limbah rumah tangga yang dapat kita temui sehari-hari yaitu ada air sisa mencuci pakaian, ada air sisa mencuci piring, ada air tinja, dan lain-lain. Air dari kamar mandi tidak boleh dibuang bersama-sama dengan air dari WC maupun dari dapur, sehingga harus dibuatkan saluran masing-masing. Saluran pembuangan air limbah memberikan beberapa manfaat, antara lain yang pertama, pencegahan penyakit. Sistem pembuangan air limbah yang baik dapat mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh limbah manusia. Dengan mengalirkan limbah ke tempat pemrosesan, risiko penularan penyakit dapat diminimalkan. Yang kedua, mempertahankan kesehatan lingkungan. Saluran ini membantu menjaga kebersihan lingkungan pesisir dengan mengurangi pencemaran air. Ini mendukung kehidupan laut dan ekosistem pesisir, serta mencegah kerusakan lingkungan yang dapat timbul akibat limbah. Yang ketiga, kenyamanan masyarakat. Dengan adanya saluran pembuangan yang efisien, masyarakat pesisir dapat menjaga kebersihan tempat tinggal mereka. Ini memberikan kenyamanan hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar.
Yang keempat, peningkatan kualitas air. Dengan membuang limbah ke tempat pemrosesan yang tepat, saluran pembuangan membantu mengurangi risiko polusi air. Ini berkontribusi pada pemeliharaan kualitas air yang baik bagi konsumsi manusia dan keberlanjutan ekosistem air. Yang kelima, mendukung pembangunan berkelanjutan. Sistem pembuangan air limbah yang terkelola dengan baik merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ini membantu mencegah kerusakan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi penduduk, terlebih lagi di pesisir. Kalau misalnya Bu dibuang kayak begini, kita kayak cium aromanya gitu Bu. Dia karena langsung mengalir ke bawah. Beda kalau yang tertampung bau. Kalau yang tertampung kan otomatis bau. Kalau langsung udah mengalir ke bawah kan Berarti ini alirannya langsung mengalir ke laut di ini jadi saluran tersebut akan berakhir di laut yang kata mereka sendiri, bahkan saluran tersebut tidak memiliki baut tetapi karena langsung disalurkan ke arah laut. Dampak saluran air limbah rumah tangga bagi masyarakat bila tidak terkelola dengan baik, seperti air limbah rumah tangga dibuang sembarangan tanpa dikelola terlebih dahulu, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, mulai dari air, tanah, hingga udara. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan air limbah rumah tangga bukan menjadi hal yang bisa diremehkan karena kelak akan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Ada beberapa dampak yang akan dirasakan masyarakat akibat pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan atau tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Yang pertama, pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya, di mana beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh limbah ini yaitu penyakit diare, penyakit tifus, penyakit kolera, penyakit jamur, serta penyakit cacingan. Dampak yang kedua yaitu penanganan limbah rumah tangga secara sembarangan akan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan, di mana kerusakan dan pencemaran lingkungan ini akan berdampak buruk bagi masyarakat, seperti mengakibatkan banjir dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dampak yang ketiga yaitu limbah rumah tangga dapat menimbulkan banyak penyakit yang dapat berakibat pada tingginya biaya kesehatan, di mana keadaan lingkungan yang kotor dan tercemar akibat limbah akhirnya juga akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan bak peresapan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, baik air di permukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah. Yang kedua, tidak mengotori permukaan tanah. Yang ketiga, menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah. Yang keempat, mencegah berkembangbiakannya lalat dan serangga lain. Yang kelima, tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Dan yang keenam, konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan minimal 10 meter.